Allah, tenang ya. Tak lama bisa direbut kembali. Oleh PKI direbut. Dilihat orang kakek-kakek yang suka nyapu itu siapa sih? Dia penjaga tempat ini. Oh iya, nama saya. Dia yang mana, San? Bahasa Jepang deh kayaknya. Anata nama Ewa. Nah ini kamu bisa coba ngomong. Oke, si Tasuke. Tempat ini bukan tempat pembunuhan, tapi tempat ini tempat penyiksaan untuk pengakuan. Kebenaran itu terkadang butuh pengorbanan. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi. Saya Panglima Langit. Di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Saat ini kami sedang berada di depan Rumah Tahanan Militer Madiun atau RTM. Dan bersama saya sudah ada Ketua Komunitas Pelestari Sejarah Madiun Raya atau Kompas Madia, yaitu Mas Ian. Assalamualaikum Mas Ian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya sudah mau kolaps dengan Mata Langit. Siap, sama-sama. Berarti ini anak muda tapi memang mempelajari sejarah untuk melestarikan sejarah itu sendiri ya? Iya, benar. Nah, berarti pasti tahu ya sejarah tentang tempat ini. Yeah. Bisa diceritakan Mas? Jadi tempat ini dulu dibangun pada 1870-an, era Belanda. Ini memang penjara ini digunakan untuk menahan, yang pertama menahan orang-orang yang tidak mau kerja paksa. Ya, saat itu kan ada kerja rodi kan. Rodi, ya. Orang-orang yang nggak mau kerja rodi di penjara di sini dan diperkaryakan atau dibuat pekerjaan kayak apa? Menenun. Lalu dibuat apa? Suruh kerja lah ya. Iya, di situ. Bahkan ada yang dipekerjakan di tempat orang-orang Belanda yang kaya itu, dipekerjakan tanpa dibayar gitu. Dan ini juga pernah untuk menahan seorang kepala gerakan Samin di Madiun. Gerakan Samin itu apa? Gerakan Samin itu adalah gerakan yang bersifat masiasisme. Artinya orang yang mengharapkan kemerdekaan dengan cara misalnya mengunggulkan satu orang. Jadi dia ini memiliki pemahaman ke depan akan ada seorang juru selamat yang akan membebaskan Jawa itu. Itu di sini tahun 1914 gitu. Nah, terus selain itu saya pernah dengar bahwa di sini ada pernah ditahan juga tokoh-tokoh atau pahlawan Indonesia seperti Sultan Syahrir. Iya. Benar ya? Iya benar. Sultan Syahrir saat itu dia ini ya apa istilahnya kasus politik ya? Iya, politik tahun 1960-an ya saat itu ya. Lalu juga apa orang-orang yang terlibat dalam kasus PRRI Permesta kayak Muhammad Rum. Lalu juga bahkan di tahun 1946 Tan Malaka dipenjara di sini. Tan Malaka. Tan Malaka pernah ya, di sini juga ya? Tan Malaka. 1946 dan Iya. terakhir aktif kapan? Ini sekarang apa masih aktif? Sekarang enggak. Sudah enggak ya? Terakhir 1990-an terakhir itu. Kalau 90-an berarti kan sudah lewat tuh masa Iya, perjuangan. Itu siapa yang dipenjara di sini? Apakah tetap kasus-kasus militer Iya. atau kasus-kasus politik seperti G30S, lalu juga gerakan apa Komando Jihad, itulah yang subversif itu, seperti itu. Jadi yang berkenaan dengan apa istilahnya hukum-hukum militer yang ada di sini. Gitu. Yang di
Iya. Mas tahu nggak kenapa dari tahun 90-an itu sampai sekarang kok tidak diaktifkan lagi? Iya, karena ini ya, akhirnya dipindah di situ, di CPM yang ada. Ya, dipindah semua. Berarti Ya. ini sekarang sudah nggak aktif? Nggak aktif ya. Tapi mitos yang beredar di masyarakat Madiun ini tuh penjaranya angker tanda kutip Iya, angker, katanya. iya. Sehingga waktu zaman awal-awal Covid, larangan untuk mudik, kalau mudik diancam mau diisolasi di penjara militer. Iya, gitu. benar, iya. Akhirnya nggak ada yang berani Nggak mudik. jadi, iya. Gitu ya. Iya. Nah itu keangkeran apa yang terkenal sebagai urban legend di sini? Ya, ini kemarin saya mendapat apa ya, gambaran Informasi? ya bahwa ada semacam jin yang mirip api di lokasinya di ini. Di apa? Di dalam? Di dalam ada sumur nanti di situ. Oh, Ada oke sumur. oke. Nanti kita lihat ya. Iya. Terus selain penampakan apa namanya api apa lagi? Saya juga pernah ngalami ketika saya baru masuk ke sini, saya membuka penjara-penjara itu. Ketika saya pulang, ya kan bekerja malam itu, saya kerja di hotel, saya kayak di ini, Apa ya? di apa? Di Glendoti. Iya, di Glendoti. Pundaknya berat. Iya, berat sampai saya ini minta ke teman saya untuk menyembuhkan dari ini, dari Jarak jauh. dari jarak jauh ya. Pakai doa-doa. Iya. Terus gitu. sembuh alhamdulillah. Sembuh ya, itu saya sampai mau tidur itu kayak bertahap itu. Saya itu ngalami itu. Terus saya pernah dengar juga di sini ada penampakan kakek-kakek yang sering nyapu apa halaman. Iya. Pernah dengar juga soal Saya belum pernah dengar. Oh, Iya. oke, nanti kita akan buktikan sama-sama. Nah, soal sumur itu yang aku malah baru dengar tuh. Nanti Iya. kita lihat ya. Iya, monggo. Nah, sebelum masuk Panglima bisa tolong disampaikan apa yang terlihat oleh Panglima di sini. Tadi pertama nyampe itu saya lihat di atas atap itu ada makhluk seperti harimau, tapi dia hitam semua, matanya merah, dia bertaring, kukunya sangat tajam dan gerakannya sangat cepat saya lihat ya. Kalau macan kan warnanya loreng-loreng ya, kalau ini nggak bener macan, tapi dia nggak segede macan gitu, kayak model-model tutul gitu ya. Iya. Tutul. Betul ya. Habis itu di sini emang ada, saya lihat orang tinggi sekali kayak bawa apa namanya, pedang. Tapi pedangnya itu aneh gitu. Pedangnya itu separohnya tuh kayak gagangnya panjang, separohnya lagi tuh lebih kayak celurit begitu ya. Nah, di sini tinggi sekali orangnya, bajunya krem kayak baju-baju orang zaman dulu saya lihat. Habis itu ada pocong juga saya lihat di sini. Habis itu saya lihat juga ada perempuan mukanya berdarah-darah dan rambutnya acak-acakan panjang, suka menangis. Nah, habis itu Terlihat nggak saya lihat juga ada kepala puntung, Iya, kepala badan. Ya, Ada juga. itu kemungkinan ini orang yang dulu kan waktu pembersihan PKI. Ya, di sini kan dulu tempat apa untuk orang-orang PKI ditahan di sini, lalu untuk dieksekusi masih di sana. Dieksekusinya di Kresek. Di ini, Di di apa? kali ini. Oh, ini kali ini Iya. Sobat Mata Langit, ini untuk informasi bahwa di depan penjara ini itu ada tanggul. Nah, di Iya. balik tanggul ini adalah sungai apa namanya? Sungai Bengawan Madiun. Bengawan Madiun namanya. Ya, kata beberapa orang yang pernah saya wawancarai, dulu itu orang pasca 65, orang yang terlibat dan dituduh PKI itu disembelih. Astagfirullah. Sembilin langsung disembelih. Dihanyutkan. Iya, itu. Dulu itu. Di sini juga salah tempat untuk penahanan PKI semua itu untuk dieksekusi mati. Entah di Jurang Kresek, entah di sini dan di mana dan di apa. Yang penting sebelum dieksekusi itu ditahannya di sini dulu. Iya, salah satunya. Dan juga sebelumnya waktu zaman Jepang ini digunakan untuk menahan orang-orang Eropa. Oh, jadi ini setelah masa Belanda sempat dipakai oleh orang Jepang? Iya, untuk menahan orang Eropa. Istilahnya interniran, untuk menginternir orang-orang Eropa yang tidak bisa pulang ke negaranya gara-gara perang Asia Timur gitu di sini. Ditahannya. Iya. Terus apa lagi yang terlihat, Panglima? Ya sementara itu aja sih ya. Iya, iya. Tapi kakeknya belum terlihat ya? Kakeknya sebenarnya ada udah di dalam. Oh, ada ya? Saya melihat juga. Kita kakeknya. masuk aja yuk. Ini banyak sekali soalnya. Yuk, ya Sobat Mata Langit, kita masuk biar kita lihat lokasinya. Yuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke, Panglima, biar sambil memantau situasi di sini. Auranya. Kalau di sini ada makhluk tinggi gede hitam berbulu ya, saya lihat. Terus. Oh, ini disekat-sekat gitu ya, Mas? Iya, ini sekat-sekat, ini sudah kantor. Ini kantor, tapi Iya, udah nggak Ini diaktifin. kantor. Iya, ini kantor. dan Ini bahaya hati-hati. ini, soalnya banyak tajam-tajam. Hati-hati ya ini. Oh iya, ini habis dibabat ini. Iya, habis dibabat. Jadi dia masih
apa namanya, tajam-tajam karena nyamping. Iya. Oh, luas ya dalamnya rupanya ya. Ini sekitar 2 hektaran. Tuh, ada penjaranya. Kita ini tur dulu ya biar lihat situasi. Nah, di Sobat pohon Mata ini ada Langit. nenek-nenek saya lihat nih. Oh. Suka meringis-ringis dia di pohon ini. Jadi yang di sini ada makhluk apa nih Bang? Assalamualaikum. Ini jadi tadi pintu gerbang depan. Ini apa tadinya nih biasanya di sini? Ini kantor. Oh, ini kantornya di sini. Ini kantor. Di situ ada daftar orang-orang yang dipenjara di sini. Mana? Ini kan ada data-datanya, ada tahanan B3S, substansi pendidikan, kriminal dan sebagainya. Oh iya. Karena ini tentara. Ini juga dinanya. Dana apa itu? Dina bangunan kompleks ini. Menghadap mana ini? Jalan rayanya mana ini? Jalan rayanya ke sini. Ini jalan masuk. Oh yang tadi kita posisi kita di sini. Iya, kita di sini. Oh berarti ya ampun luas banget. Luas. Kita di sini, Sobat Mata Langit ya. Sedangkan kita lapangan tuh yang kita lihat ini. Terus ternyata di belakang sini sono tuh Berarti berapa total luasnya? luas banget. Berapa hektar? Total luasnya berapa? Ini sekitar di sini ada. Ini loh, ini luas tanahnya 3.000-an. 3.800. 3 hektar Luas berarti. bangunannya Hektar 1.500-an luas bangunannya. Sebelah situ Oke, apa? ayo kita ke sana lagi. Lihat dulu nggak? Ini blok-bloknya Sana lagi. Ini jangan terpisah-pisah kita ya. Panglima mau lihat sini nggak? ya itu udah mentok. Ruang. Udah mentok. Mana? Kita ke sana aja. Ayo ke sana aja kita. Itu saya Mas. Ada ruang bawah tanah di mana Mas? Mas Ian. itu ada Terus penjaga. yang kamu bilang ada sumur? Ini ada penjagaan. Heeh. Sebenarnya ada ini penjagaan itu juga ada lubang yang masyarakat sekitar mengatakan ada ruang bawah tanah. Tapi memang pernah Di mana? Di dibuktikan. Iya. Oh kita lihat. Ini sekedar ini ya. Kalau saya banyak Oh kayak ada lubang itu. Coba. cerita tutur dari masyarakat bawah tanah. Pintunya lewat mana? Oh, Kalau iya. ke Terus situ? sini. Lewat sini? Bolong ya? Iya. Kayak sumur ya tapi kering. Kayak saluran air. Ya sini. Ini apa Mas? Ini ruang isolasi. Oh ih ngeri banget semuanya. Nah, di sini yang konon ada ini ya. Api tadi ya, cincin api itu. Panglima. Ini orangnya terasa sekali ya. Sini. Ini saya di sini aja nih, saya di sini itu udah jarang saya masuk satu tempat itu yang bener-bener saya merinding. Ini Aku keliangan nih saat ke badan saya ini udah berasa. Allah Akbar. Allah Akbar. Tenang kali astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Tenang kali astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Tenang kali astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Tenang, kita nggak rusuh. Tenang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillah. Walas. Kita cuma mau tanya-tanya. Tenang. Mas, jatuhin. Tenang, Mami, tenang. Walas. Jatuhin aja. Walas.
Pegang tangannya gitu. Tahan. Oke Pak, udah Pak, aman. Mau ngajak ribut apa ini? Aman Pak. Kita baik-baik, kita baik-baik. Kami datang Ayo kita bicara. pelan-pelan. Pegang, pegang. Pelan-pelan. Tenangkan diri, kami tidak akan Slow, mengganggu slow. Anda. Kita Pegang. hanya mau Woles. komunikasi, Pegang. silaturahmi. Tenangkan diri. Siapa Anda? Anda yang awal menyerang saya ya? Woles. Anda yang awal menyerang saya? Kalian mengusik kami. Saya tidak mengusik kamu. Saya cuma pengen bertanya. Tenang. Tenang. Biar bicara lagi, tidak berjalan bagus. Tenang. Coba tujuh. Tenang. Awas batu. Kita nggak ngapain kok. Kita mau bicara baik-baik di sini. Kita mau berbicara baik-baik. Kamu mengetahui sejarah tempat ini, udah itu aja. Kamu jangan menyerang, jangan melukai mediatorku. Kita ingin mau bicara baik-baik. Nggak akan ada permusuhan. Udah diam di sini aja. Diam di sini aja. Tenang. Diam di sini. Sendalnya Agil jatuh tuh. Lepas dari kakinya. Satunya lagi mana hilang? Nggak pakai sepatu deh. Apa sendalnya? Anda siapa di sini? Tanda gunung. Anda sebagai siapa di sini? Kamu siapa? Siapa? Kami dari Jakarta, saya Ratna Listi, ini Panglima Langit dan ini tim kami. Kami sedang menelusuri sejarah tempat ini, ingin mengetahui sosok gaib yang ada di sini dan ingin membuktikan mitos yang sudah beredar di masyarakat. Apa itu salah? Matanya Agil merah banget. Tidak ada yang berniat mengusik. Mas ini mas yang kamu untuk nanya-nanya kamu. Anda merasa diusik? Kita stand apa? Hah? Kontrol. Nggak usah di- Anda merasa diusik? Sejak kapan di sini? Dia kayak marah sama kamu. Kenapa? Kamu marah masih yang bawa kemari. Kita nggak mau ribut-ribut kemari. Kenapa? Kita mau baik-baik, kita cuma mau bertanya, Anda menjawab. Sebenarnya gampang aja. Ya, kita tidak mengusik. Siapa yang mengusik? Tidak ada yang mengusik kemari. Kita cuma pengen tahu sejarah tempat ini. Tidak boleh. Yang kau cari informasi. Kami butuh informasi. Jadi Anda ini siapa sebenarnya? Siapa Anda ini? Ya, kita tanya sejarah di sini. Ini apa sih wujudnya, Panglima? Yang tinggi besar hitam berbulu. Yang matanya merah itu ya? Betaring. Betaring berekor pegang tombak. Manusia yang seperti apa? Kenapa? Anda ngapain di tempat ini? Apa yang Anda lakukan? Manusia. Kan ini tempat kami. Kalau seandainya Anda merasa ini tempat Anda, ini juga tempat kami. Kenapa nggak berdampingan baik-baik aja? Kenapa harus mengusik? Sudah menjadi Wilayah kalian. Kamu beragama nggak? Kapan? Kamu beragama nggak? Saya tanya. Saya tanya, kamu punya Tuhan nggak? kenapa Ya kalau Saya tanya, kamu punya Tuhan nggak? jika aku tak mau menjawab apa yang ingin kau lakukan. ya kita ngobrol aja. Terserah itu mah Itu masing-masing. hak kamu mau menjawab atau tidak. Kenapa kami sini bertanya baik-baik kepada Anda, tidak mencari permusuhan, datang hanya sekedar bertanya, Anda tidak berkenan. Ada kami mengusik, kan tidak? Biarkan masa-masa kelam itu terpendam Masa kelam apa? di sini. Masa kelam yang seperti apa yang Anda maksud? Bisa diceritakan? Masa tak ada cahaya, Belum dulu gelap kita. ada Mungkin sinar matahari. yang Anda maksud apa? Masa-masa apa itu? Mana bisa masa nggak ada sinar matahari? Kalau siang kan ada. Masa-masa itu kau tak bisa berbuat apa-apa. Apa? Coba yang jelas dong ngomongnya. Yang jelas. Coba jelaskan. Kau lihat Ya. sebuah ruang yang sangat kecil. Oh yang tadi. Mana tadi? Enggak, ini ruang-ruang ini. Maksudnya Oh dia iya. masuk. Kenapa ruang itu? Kenapa dengan ruangan-ruangan itu? Itu sel ya? Sel itu Iya, maksudnya? sel. Tak ada cahaya. Iya selnya. Iya. Memang dari dulu tidak dipakaikan cahaya. Gambar stok situ ya? Ini Dari dulu memang nggak dipakaikan cahaya. Tak ada sinar matahari. karena ini sel Yang isolasi. ada hanya penantian kematian. Seperti apa itu kematiannya? Ini yang kamu ceritakan itu mas mungkin? Iya. Coba seperti apa? Nah, coba ceritakan.
Coba ceritakan. Mereka kesalahannya apa? Gimana ceritakan, coba ceritakan. Jadi menanti untuk dieksekusi itu di sini dulu. Iya. Oh gitu, memang yang masuk sini. Iya, waktu akhirnya dieksekusi. pasca G30 SPKI, beberapa simpatisan PKI dan anggota PKI dan yang dituduh PKI itu di sini untuk Sebelum dieksekusi. dieksekusi. Setelah Iya. tiba waktunya maka ada yang disembelih, ada yang diapain lagi. Iya. Tempat ini menjadi saksi di mana pertumpahan darah direbutnya tempat ini Direbut oleh siapa, dari siapa? dari para tentara. Iya. Emang gimana ceritanya? Jadi di sini itu waktu pemberontakan PKI di Madiun ya 1948 itu memang terjadi semacam perebutan kekuasaan kan, PKI itu rebut kekuasaan, salah satunya yang direbut tempat ini. Selain dia merebut tangsi polisi, militer dan bahkan merebut institusi pemerintahan yang dilakukan oleh PKI 18 September 1948, PKI juga merebut ini. Ini dulu Tempat menguasai tempat ini. berarti itu pemberontakan PKI di Madiun 1948. Iya, benar ya, pada saat itu ya. Iya. Terus apa lagi yang kamu bisa ceritakan tentang tempat ini? Yang membuat kamu merasa ini tuh kenangannya sangat memilukan. Pertumpahan darah terjadi yang seharusnya itu tak perlu terjadi. Emang perang ya waktu perebutan tempat ini? Iya, sempat terjadi tembak menembak. Banyak korban? Kalau banyak korban, saya pribadi belum mendapat datanya, tapi memang di sini beberapa penjaga ini diculik diikat, ditahan semua, Disekap. Penjarakan Di bawah tanah itu. Yang di bawah tanah tuh khusus untuk yang kasus apa? dimasukkan ke dalam ruang yang gelap. Ruang gelapnya di sebelah mana? Bisa tunjukin? Di sebelah sana. Oh, Banyak lagi di belakang masih banyak ruang gelap ya? manusia yang berbeda pemahamanmu. Maksudnya gimana? Ya mungkin orang-orang PKI itu 65 itu. Tapi tak lama bisa direbut kembali. Oh iya. Gimana mas ceritanya? Iya berarti ya tadi saya revisi ya. Tadi jadi yang diceritakan oleh ini tadi kan ini? ya oleh PKI direbut. Tapi pada 30 September 48 itu Siliwangi datang ke Madiun untuk membebaskan Madiun dari PKI. Dan di sini juga direbut kembali. kembali. Oh bener ya, itu ya dari Siliwangi yang membebaskan. Bergabungnya para pemuda dengan para pasukan Tentara Siliwangi. untuk merebut kembali. Terus kenapa kemudian tempat ini tidak dimanfaatkan lagi? Dibiarkan kosong seperti ini? Biarkan saja menjadi rumah kami. Rame kalian di sini. Kita nggak musik kok, kita cuma mau tanya informasi aja. Ya. Selain kamu ada siapa aja sini? Kami harus selalu waspada. Waspada dari apa? Emang ada yang jahat? Menginginkan Adanya manusia. terulang kembali. Berarti kamu memang khusus menjaga tempat ini dari dulu, diperintahkan, ada yang memerintahkan untuk menjaga tempat ini. Kami tak ada yang memerintahkan. Terus datang ke sini gimana asal usulnya? Memang karena kosong, lalu kalian mengambil alih, menempati atau bagaimana? Asalmu? Kami menempati dari tanah ini. Wilayah ini. Berarti ya bawaan tanah gitu. Itu yang apa? Bola api yang terlihat oleh Mas. Iya, kayak jin api. Itu siapa itu? Jin api siapa itu? Semakin banyak berdatangan, Berkumpul semua. Oh. Tapi banyak kan yang jahat-jahat ya kemari ya. ini semakin banyak bangsaku yang ingin mengusik manusia yang memasuki tempat ini. Jadi gara-gara kalian. Seperti yang kau rasakan. Iya. Emang sebelumnya kamu udah pernah kemari? Ya,
pernah kemari. Apa? Ya itu Pengalaman tadi. pertama. Ya itu tadi saya buka penjara itu waktu saya nggak tahu kan itu. Karena saya mikirnya saya itu rasional karena di sejarah ini diajarkan kita kemana rasional, tidak ada makhluk halus dan lain sebagainya. Tapi ketika pas pulang berat dan di sini saya yakin ada makhluk halus ternyata itu ya. Oh gitu. Pengalaman pribadi yang berkesan itu. Itu siapa yang ikut dia sampai rumah tuh? Kamu apa bukan? Dia yang berada di ruangan itu. Ruangan itu yang kamu Berarti, buka jendelanya iya, sebelah itu, mana? di sana. Sebelah sana. Iya. Oh. Saya dulu masuknya di Kalau kamu di sini, wilayah ini kamu. Ini. Dia Memang banyak ruangan kan beda-beda. Itu berarti makhluknya beda-beda gitu. banyak. Terus yang dilihat orang kakek-kakek yang suka nyapu itu siapa sih? Dia penjaga tempat ini. Namanya Sudah dari dulu. sebelum kamu datang sudah ada kakek itu. Dia mengetahui semua peristiwa. Oh, ya karena lebih dulu dari kamu ya. Boleh nggak kakeknya dipanggil biar cerita? Allah Akbar. Ganti makhluk ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kakek yang sering nyapu di sini ya? Oke, katanya. Namanya siapa kek? Boleh kenalan nggak kek? Ada apa? Bukankah sudah diceritakan oleh Sing Ireng Kobe? Belum semuanya, Sing Ireng belum cerita semuanya. Kata yang si Ireng itu kakek yang lebih tahu cerita tentang sejarah tempat ini. Makanya saya undang kakek biar kita berkomunikasi. Boleh nggak kayak ceritain kayak apa yang kakek ketahui? Kenapa sampai disebut angker sama warga sekitar? Dan peristiwa apa yang pernah terjadi pada zaman dulunya? Keangkeran itu semenjak tempat ini tak berpenghuni. Semenjak gak aktif lagi berarti? Aktif lagi, ya, Tahun berapa iya. tuh mas? 90-an. 90. 90-an. Tapi sebelum itu nggak ada kesan angker itu? Karena masih aktif. Dan terakhir ini Yang ramai? Diajarkan banyak. Oh menyulam. Ulam, iya. Mungkin itu. Iya, orang-orang kita itu era Belanda. Iya iya. Iya, jadi era Belanda itu di Bermain olahraga. Oh iya, benar. Ya kayak di sekarang lembaga pemasyarakatan kan gitu. Warga Iya. binaan tuh Iya. diberdayakan Iya. dengan banyak keahlian, Iya, memang. keterampilan. Iya, dulu kayak Sultan Syahrir pun ketika di penjara di Madiun sini itu juga olahraga di sini. Diberi kebebasan untuk renang. Jadi ada Yo, tensi tinggi. Sultan Cilik Oh, Sultan Syahrir. Sultan Syahrir punya tensi. Oh gitu. Iya. kecil jenengi. Sultan kecil jenenge. Iya, Bung Kecil. Wonge gak enom. Waktu di sini masih muda dia di penjara. Umur berapa dia? Umur berapa? Dia meninggal. Saya kurang tahu ya. Ya kalau soal umur kurang tahu ya. Makanya di sini ada lapangan olahraga juga ya. Iya. Seorang Perdana Menteri Iya, Sultan Syahrir kan perdana menteri pertama ya. Iya. pertama Iya. Iya, iya. Berapa lama di penjara di sini? Oh, ada yang ganggu ya, Mbah? Ada yang melarang Mbah cerita. Oh, anjing saya. Astagfirullah, kaget aku ada kucing tiba-tiba. Lalalala. Oke, Kucing nongol terus anjingnya gonggong. tapi yo wis ora ono wong Iya udah meninggal kan Sultan Syahrir. Iya, sudah meninggal di Swiss. dijadikan pahlawan. Iya betul. Nah, ketika beliau di penjara di sini, apa yang beliau lakukan selain tadi olahraga, terus apa menyulam, nulis buku? Tapi yo ora ini Apa itu? sebarkan buku Oh, cuma ditulis aja tapi tidak dirilis, tidak diterbitkan. Dan mungkin isinya kurang relevan atau apa ya? yang di saat itu yo bisa dibilang suatu pemberontakan yo Oh, iya. kudeta. 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 Siapa? Tuduhan Kudeta. kudeta itu dialamatkan kepada Siapa? Kai sing lainnya
Siapa? Tan Malaka. Oh. Ya memang Tan Malaka ini di Madiun ini membuat 2 buku. Namanya Gerpolek, Gerilya Politik Ekonomi, sama di sini dia juga mulai menulis autobiografinya yang bernama Dari Penjara ke Penjara. Jadi ketika dia di Madiun ada sekitar 2 buku yang diterbitkan. Lalu ada 1 buku judulnya, Ingat tak, Mbah? tahu nggak, Mbah? Mas Iannya lupa. Bang, baik, bersih-bersih baik. Bayar resik-resik wae jare. Tugasnya bersih-bersih. Oh, jadi saat itu pun Mbah juga bertugas bersih-resik pada saat mereka masih di penjara di sini, Mbah. Asik, mangan sih. Oh, jadi pelayan di sini ya bersih-bersih, ngasih makan para tahanan gitu ya, Mbah. Tung, Heeh. yang baik, Melayu baik. Oh, waktu eksekusi tahanan ditembak mati Mbahnya Melayu katanya. Kenapa Mbahnya nggak mau lihat? Di, Wedi. wong bedil kabeh. Wong gua bedil kabeh. Berarti Mbah menjadi saksi ya saat itu yang dieksekusi berapa tahanan? Oke, ono sing gantung diri. Oh, tahanan ada yang gantung diri. Kenapa gantung dirinya? Dia, Dengar ada suara paduan suara Iya, dari gereja. dari gereja sebelah gereja ya? Iya, dia sering kan gereja. Oh. Ini Mbahnya sedang menikmati lagu atau sedang apa ini, Mbah? nya dulu juga suka ada nyanyian. Tuh. Emang dulunya sebelah sudah ada sekolahan itu? Iya Mas? sudah, itu gereja Katolik pertama di Madiun. Gerejanya jadi satu dengan sekolahan ya? Iya, Hmm. iya. Sebelahnya sekitar 18-9 bulan dibangunnya. Iya, 9 Dari dulu sudah. Wis bayar bersih-bersih Oh, wis yo bayar resik-resik gitu. Mbah, dapat salam, Mbah. Arab keliling. Sik to, Mbah, dapat salam dari Pak Paulus, Mbah. Katanya pernah lihat Mbah. Hah? Waktu kecil, Pak Paulus kecil. Kok ketawa? Katanya dia dengar ada Mbah nyapu-nyapu, tadi dia tengok nggak ada. Cilik Tadi mau tak ajak ke sini nggak mau, Mbah, takut katanya. wedi wong nyawa. Tapi sama ular nggak takut ya? Wis baik Arab bersih. Sik namanya belum dibilangin, Mbah sinten? Man, Mbah Man. Berarti ntar kalau ada yang nyapu-nyapu lagi disapa aja Mbah Man. Nggih pun Mbah Man matur nuwun nggih. Terima kasih. Matur nuwun nggih, Mbah. Mbah kasih tahu tuh yang itu jangan galak-galak napa, Mbah. Yang hitam tadi tuh, Mbah. Kasihan badan agak dibanting-banting loh, Mbah. wong dulu galak Galak yo. Oh, iya. padha karo dulu sing jaga. Oh iya. Gimana yang Iya, ini kan tentara penjara militer. Jadi ya Emang harus galak, Iya, ya? emang galak. Itu kan ada tower untuk penjaga itu ya. Polisi, tentara, Iya, polisi tentara. Atau sekarang CPM. si Iya, sekarang CPM, polisi militer. habis lah. Ya wes kalau gitu. Bersih-bersih. Bayar resik-resik neh katanya. Terima kasih Mbah Man. Oke. Mau resik-resiknya di mana? Mau dibantuin enggak? Oh ya. Gimana kalau resik-resik? Coba mau lihat aku. Ini pegang sapu nih ceritanya. Ya wis yo. Kon kena baik. Ya wis Mbah, sampai di sini aja Mbah. Ya. Turun Mbah. Oke. Assalamualaikum. Allah Akbar. Oke, sobat Ayo kok, kita cepat. pindah lokasi. Sana, cepat. Tapi di sini banyak semak. Apa? Banyak tajam-tajam, hati-hati ya. Ini banyak. Ini kita masuk ke dalam sini. Oke. Astagfirullahaladzim. Siapa kamu? Masuk sini, ayo. Ayo sini, tahan. Isu sudah Tahan. dikuasai makhluk gaib Jaga, tahan. dan tenaga. Tahan. Biar. Tahan, jangan disorong-sorong. Awas ya, jangan membahayakan tubuh Siapa istri kamu? ya. Di. Hah? Lihat yang mana? Oh iya, nama saya. Lihat yang mana sana? Bahasa Jepang deh kayaknya. Jepang.
Itu ruang-ruang itu tempat kamu. Oh ya nama saya. Salah satu tempat itu. Ini bahasa Ada Jepang. yang ngerti bahasa Jepang nggak? Anata namaewa? Nah ini kamu bisa coba ngomong. Oke, si, Tasuke. Bisa bahasa Indonesia atau bahasa Inggris saja nggak ya? Oke, si, Tasuke. Apa kabar? Oh apa kabar? Genki desu. Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih. Hai, Ya. Rita. Kamu bisa Tuh, ikut. Aku ikut dekat. ikut apa? Kamu tahu kamu datang. Kamu datang tahu. Aku tahu. Kamu tahu kalau kami datang. Tidak. Waktu kamu datang. Oh waktu kamu survei. Ah ya. Waktu Mas Ian survei Iya. kamu tahu. Maka Yang ikut Mas Ian pulang itu kamu. saya bilang kabar. Oh ya. Wah, Karena nostalgia. pernah lihat Kamu kamu. tahu tentang kami, tentang tempat ini. Ya. Anda kenapa di Madiun? Ikut Sama tentara. tentara Dai Nippon? Ini kamu siapa namanya? Laki atau perempuan ini? Hah? Yuki Yuki. Laki Yuki. atau perempuan? perempuan. Perempuan. Yuki, kamu di sini sudah berapa tahun, Yuki? Lama. Lama. Oh, kamu meninggal karena apa, Yuki? Kena tembak. Oh, tuh. Bukan. Apa? Kenapa? Kena tusuk. Kena tusuk. Siapa yang nusuk? Hmm, Kamu bunuh Bunuh diri. diri. karena kekalahan kekuasaan. Oh. Harakiri dong Iya, ya. berarti ya memang kalau Jepang itu kalau kalah itu ada dua. Dia yang takut malu. Kalau takut malu itu wajar orang harakiri itu. Banyak fenomena Masalah apa? harga diri ya, Pak? Iya, masalah harga diri. Karena Iya, harga diri. tanggung jawab saya tidak terpenuhi. Tanggung jawab saya tidak terpenuhi. Oh iya, benar. Iya, hal yang lumrah itu bagi tentara Jepang. Dan sebelum kejadian harakiri, apakah kamu sudah di tempat ini? Ditahan atau bagaimana? Di mana tempat kamu ditahan? Di mana Coba tempat tunjukin. Sel kamu sebelah Coba mana? ayo tunjukin. Tidak ditahan, Oh, tidak ditahan. tapi karena dulu kami di sini lalu diambil, mereka menyerang kami, bangsa kalian. Selalu kami tersingkir, malu kembali ke negara kami. Daripada saya malu Oh, atau saya tertangkap, saya Bunuh diri. Iya. Jadi dulu memang ada beberapa tentara Dai Nippon ya. Itu ketika 45 kemerdekaan Indonesia, ya mereka dibawa pulang ke negaranya. Tempat mereka berkumpul itu di Busbu. Ya, Busbu itu tempat berkumpul nanti untuk dikirim ke Surabaya, ke pelabuhan Surabaya untuk kembali ke Jepang ya. Pira. Tanjung Perak. Tanjung Perak, oh ya. Karena kalau pulang hina, Kalau pulang Iya, hina karena kalau kalah. pulang, ya. hina dan juga hukum, dapat hukum sanksi. Oh, dapat sanksi kalau pulang kalah. Iya, sebenarnya saat itu Jepang sudah sudah tidak memberlakukan kebijakan militer karena sudah berubah ketika Jepang kalah. Mungkin dia masih masih menganggap bahwasanya Jepang itu masih keras. Jepang itu masih dipimpin oleh junta militer itu ya. Jadi dia nggak tahu situasi kondisi yang ada Di di sana. luar ya. Padahal kaisar Sudah sudah berubah, sudah nggak jadi Singadewa, sudah jadi kaisar biasa dan sudah dilucuti oleh Amerika. Jepang itu, Jepang sudah kalah, jadi kamu bisa pulang sebenarnya. Kamu nggak akan dihukum. Semenjak kami pergi, ternyata perang antara sesama bangsamu terjadi. Maksudnya? Yaitu pemberontakan PKI ya. Oh, oke. Jadi setelah Jepang pergi malah pemberontakan PKI. terjadi di antara sesama kita, sama-sama Iya. orang Indonesia. 48. Yukit mau kemana? Yukit berarti tahu tempat ini ya. Hati-hati ya. Ini mau kemana? Mau kemana ini? Mau menuju Mau ke kemana? salah satu tempat di sana. Itu ruang-ruang apa? Isolasi ya, penjara ya Mas. Beda dengan yang tadi ya. Iya, ini ruang untuk apa? Untuk massal. Ya. Untuk apa? Nanti kalau di dalam itu ada divan untuk tidur. Oh, ada tempat tidur ya. Iya, itu. Mau lihat ah. Nyanyi dia. Nyanyi lagu Jepang ya? Iya. Nyanyi lagu apa ini? Nyanyi Yuki? lagu apa?
Lagu Jepang ini bahasanya. Kayak lagu kesedihan ya. Yuki menatap langit. Ada apa di sana, Yuki? Tangan Yuki mengarah ke sana. Ada siapa di sana? Ada siapa Yuki? Jangan-jangan ada yang melintir, Bang Umar. Kenapa? Ada siapa? Saya yang mendampingi salah satu orang atau manusia sakti bersama orang-orang sakti di tempat ini. Orang-orang yang berilmu. Orang yang berilmu kenapa bisa ada di tempat ini? Apa disebut kesalahan? Ini memang tempat orang-orang sakti, maka tidak salah jika kalian ingin menjadikan tempat ini kampung Jawara. Oh, kampung Jawara. Memang Madiun terkenal kampung Jawara. Karena Memang zaman dulu tahu banyak orang sakti ya. di sini adalah berkumpulnya orang-orang berilmu. Maka disinilah pusat mereka, padahal bukan dari orang-orang tanah ini. Otak sebenarnya. Bukan hanya dari Madiun saja. Ya, Dari mana saja selain Madiun? wilayah timur. Timur Madiun mana? Kediri. Kediri Surabaya. Surabaya. Tadi Anda minta dibebaskan. Kenapa harus dibebaskan? Karena kau tahu kenapa di sini banyak sekali kekuatan bangsa kami. Iya. Kau tahu Iya. Ya. orang-orang itu mempunyai pengikut yang tidak kalian lihat oleh kasat mata. Orang-orang itu Kematian mereka menjadi api bagi mereka yang mengikuti. Manusia-manusia itu yang terbunuh, yang tersiksa di tempat ini. Kau tahu tempat ini bukan tempat pembunuhan, tapi tempat ini tempat penyiksaan untuk pengakuan. disiksa biar ngaku tapi tidak dibunuh. Kau tahu Mas. bukan? Di sini bukan tempat untuk mereka mengakhiri hidupnya. Tapi ada yang dapat hukuman itu. Mereka banyak di antaranya menyerah dan mengakhiri hidupnya. Termasuk Yuki tadi. Dan memang di sini adalah tahanan yang paling mengerikan. Mengerikannya karena siksaannya atau gimana? Karena berkaitan dengan pemerintahan kenegaraan. Ya memang ya penjara politik sih. Jadi maklum ketika ada ya, Karena tentara. siapa yang menentang, dia harus dihilangkan, Iya. dilenyapkan. Iya. Allah. Kenapa? Apa yang buat sedih? Ada yang melukai? Ini siapa sih? Belum ngomong tadi namanya? Aku Iya. Dariman. Siapa? Dariman? Pak Dariman. Perempuan atau laki-laki? Laki. Laki Yuki kan udah berubah tadi Pak Dariman. Oh iya. Pak Dariman, apa kesalahannya bisa sampai di sini? Tolong. Kenapa? Kenapa Pak Dariman? Kenapa? Kenapa? Banyak kekuatan di tempat ini. Kekuatan, kekerasan. Kejian. Iya, namanya juga penjara ya. Apa yang bisa dibantu ini Pak Dariman? Kebenaran itu Takut jatuh. Heeh. terkadang butuh pengorbanan. Kenapa? Tapi pengorbanan banyak sekali terjadi untuk kebodohan. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim.
Allah Akbar. La haula wala quwwata illa billah. Ya, alhamdulillah kita sudah berhasil menelisik sejarah dari rumah tahanan militer Madiun, dan ternyata memang ada kejadian-kejadian yang memilukan pada zamannya dulu, dan sejarah yang diceritakan oleh makhluk yang ditarik ke Badan Agil maupun ISMI itu sesuai ya dengan yang dipelajari oleh komunitas sejarah. Iya, sesuai. Apa kesan-kesannya setelah ikut syuting bersama kami? Ya, yang pertama memang ya tadi saya menemukan data baru ya, kalau dalam ini ya ada orang Jepangnya. Ini nanti buat PR kita untuk mengidentifikasi apakah ada Jepang-Jepang itu, apa ada yang harakiri dan sebagainya. Kita akan identifikasi lebih lanjut. Lalu ya ini semacam semacam pengalaman pertama saya, di mana sejarah dikonklusikan dengan hal yang bersifat mistis, karena di historiografi atau di ilmu sejarah itu nggak ada seperti itu. Ya, ini untuk apa ya? Untuk meng-cross check atau ya untuk menambah wawasan kita soal kesejarahan seperti itu. Gitu. Tapi kalau soal Sultan Syahrir sesuai ya dengan sesuai sejarah tadi. yang dipelajari. Iya, Tan Malaka, Sultan Syahrir sesuai ya. Ya itu cukup ya? Ya beliau kan tokoh besar dan ternyata di sini dan digambarkan dengan jelas oleh makhluk tadi seperti itu, menulis dan sebagainya. Ini sesuai dengan beberapa literasi yang saya temukan. Ya memang beliau saat itu ketika temannya olahraga, beliau lebih asik membaca dan menulis seperti itu. Itu ada di dalam catatan-catatan, termasuk diabadikan oleh Rosian Anwar. Itu ada. Cuma masalah orang Jepang tadi ya, yang bukit itu yang belum ada di catatan sejarah. Mungkin bisa jadi catatan baru nanti. Iya, ini mungkin jadi referensi bagi kita. Mungkin kita lebih dalami lagi, karena memang sejarah Jepang di Madiun memang cukup minim sumbernya. Gitu. Tadi kita langsung dapat sumber dari sosok aslinya ya. Iya, dan juga digambarkan dengan jelas memang ya, termasuk ya G30S itu. Ketika saya meneliti soal G30S dan berkaitan dengan ini, banyak dari informan kami yang tidak mau menjelaskan. Tidak berani ya? Iya, seperti tadi yang dijelaskan oleh makhluknya tadi seperti itu. Ya, yang penting kita sudah cukup mendapatkan informasi tentang sejarah tempat ini. Baik, Panglima, bisa disampaikan kesimpulan dari penelitikan hari ini? Ya, kalau saya secara global saja ya. Tadi begitu masuk memang auranya itu luar biasa, makin kemari, makin jalan ke dalam sini itu kayak dapat serangan. Kayak dapat serangan itu udah mulai berasa tuh pori-pori saya tuh kayak dapat tekanan, dan jantung saya udah mulai digetarkan gitu kan. Karena saya nggak mau nunggu lama gitu sebelum dia lebih luas lagi menguasai, makanya langsung saya sabet, langsung saya masukin, dia ngamuk-ngamuk ya kan. Tapi kita coba menenangkan karena kita butuh informasi, kita bukan butuh peperangan di sini, kita bukan butuh pertarungan, tapi kita butuh informasi, makanya kita jinakkan perlahan-lahan sampai dia mau cerita ya. Tapi ya, akhirnya alhamdulillah dia mau cerita perlahan-lahan, mau ngebuka pelan-pelan tentang sejarah tempat ini. Dan ya beginilah memang kalau tempat-tempat yang kita bilang seperti ini, makhluk-makhluknya juga pasti galak-galak, makhluknya pasti petarung semua, makhluknya pasti bukan makhluk-makhluk biasa, dan memang galak gitu, nggak sembarangan, jangan sembarangan kemari kalau nggak cukup bekal untuk pertahanan diri, untuk cara menetralisir mereka, karena makhluknya sangat kuat. Tidak cukup dipegang seorang, tidak cukup dipegang dua orang, tidak cukup dipegang 3 orang. Sangat nyata kebanting-bantingnya itu kelihatan banget. Mereka juga tahu siapa yang datang gitu. Kalau kekuatan kita tanggung, nanti kitanya berbahaya gitu. Itu aja sih pesan saya. Agil gimana? Baik-baik saja?
Gimana Lumayan. rasanya? Kayak pada rentek badan. Sabar ya Gil, nanti turun. Baik, Sobat Mata Langit, semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, dan komen yang positif. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listik, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Sampai jumpa. Terima kasih, hari ini tim Mata Langit dan Panglima Langit Mbak Ratna Lesti hadir di Kota Madiun. Beliau akan ngecek semuanya cagar budaya yang ada di Madiun. Di Kota Madiun inilah bahwa banyak cagar budaya yang nantinya apa isinya yang ada di dalamnya, sehingga Kota Madiun akan lebih dikenal semua masyarakat melalui Mata Langit di Kota Madiun. Terima kasih, Atur nuwun.